Luar biasa sukacita, haleluya. Adik-adik, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Hari ini merupakan hari yang sukacita karena Kristus Yesus Tuhan kita telah bangkit. Ia telah mengalahkan maut sehingga kita bisa memperolehkan kehidupan yang kekal. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, bahwasanya Engkau telah bangkit dari kubur dan Engkau telah hidup kembali, ya Yesus Kristus. Ya Tuhan, hal itu membuktikan bahwasanya Yesus Kristus telah menang melawan maut dan Ia telah memberikan kehidupan kekal bagi kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkat kami hikmat, berikan kami pengetahuan sehingga kami mampu untuk memahami setiap firman yang Kau tabur pada hari ini, dan biar kiranya Kau menyiapkan hati kami sehingga hati kami siap untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Nah, setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada para rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya kepada dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Paskah itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Pesach. Pesach artinya melewati. Nah, pada zaman dahulu, Paskah itu diperingati oleh bangsa Israel ketika mereka berhasil lepas dari tanah perbudakan di Mesir. Itu terjadi pada 14 Nisan. Nah, pada ketika Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit, makna Paskah berubah menjadi hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Yang artinya, yang harusnya seseorang itu mati akibat dosa-dosanya, mati untuk selama-lamanya, tetapi Yesus bangkit. Sehingga jika Yesus bangkit, maut atau kematian itu sudah dikalahkan, dan hal itu menunjukkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus bisa bangkit kembali setelah kematian dan akan memperoleh kehidupannya kekal. Pada saat Yesus mati, ia dikuburkan, dan menurut nubuatannya pada hari ketiga ia akan bangkit. Nah, pada hari ketiga tersebut, yaitu pada hari Minggu, ada beberapa perempuan yang datang untuk meminyaki atau memberi rempah-rempah pada jenazah Yesus. Itu merupakan suatu tradisi yang sudah ada turun-temurun, di mana ketika ada seorang yang meninggal, maka orang tersebut akan dirempah-rempahi atau diberikan minyak. Perempuan-perempuan itu adalah pertama Maria dari Magdala, kedua Maria ibu Yakobus, ketiga Yohana, dan ada beberapa perempuan lain. Subuh-subuh mereka datang ke sana dan mereka ingin memberikan rempah-rempah itu kepada Yesus. Tetapi ternyata ketika saat mereka sampai di sana, ternyata batu sudah terguling dari kubur. Artinya, harusnya kan zaman dulu mereka itu kalau dikuburkannya itu di dalam sebuah gua. Jadi tidak langsung dikubur di dalam tanah, tapi di dalam sebuah gua. Nah, ketika mereka tahu ternyata batu dari gua tersebut sudah terguling, wah, akhirnya mereka panik, mereka masuk ke dalam. Ini mana? Ternyata udah gak ada jenazah Yesus. Nah, ternyata di situ berdiri dua orang malaikat dan menyatakan, "Kenapa kamu
mencari-cari dia di antara orang mati, ia sudah hidup. Karena ingat, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kemudian perempuan-perempuan ini pun menceritakanlah kepada murid-muridnya bahwasanya sudah tidak ada lagi Yesus dan ia sudah bangkit. Nah, ini merupakan suatu tanda yang luar biasa karena Tuhan memberikan keistimewaan kepada perempuan untuk menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pada zaman dulu, saksi itu haruslah seorang laki-laki. Bahkan yang untuk dipercaya menjadi seorang saksi ataupun yang bisa dipercaya omongannya itu hanya laki-laki, tidak dengan perempuan. Perempuan itu dianggap sebagai masyarakat kelas 2. Nah, tetapi pada saat itu kebangkitan Yesus malah menunjukkan kebangkitannya pertama kali pada para perempuan. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya Yesus mempercayai para perempuan ini menjadi seorang pengabar Injil atau pengabar sukacita pertama kepada orang-orang atau pada murid-murid Yesus yang lain. Nah, di HKBP, Paskah itu juga dianggap sebagai hari kebangkitan perempuan karena pada saat itulah perempuan itu dipercaya untuk bisa memberitakan kabar sukacita bagi orang-orang. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya ada yang percaya, ada yang tidak. Dan banyak orang yang bingung. Tetapi, satu hal yang mesti kita ketahui bahwa kita harus mempercayai apa yang telah Tuhan Yesus nubuatkan. Yang pertama adalah kita harus percaya terhadap apa yang Tuhan Yesus katakan atau nubuatkan. Yesus sudah menubuatkan bahwasanya ia akan bangkit. Ia akan mati dan dia pasti bangkit. Tetapi para murid-muridnya ini tidak begitu percaya. Bahkan mereka saat Yesus mati, mereka pun hopeless karena seolah-olah tidak ada lagi pemimpin mereka. Namun, ternyata kenyataannya Yesus memang benar-benar bangkit. Nah, sehingga dari kisah ini kita harus melihat bahwasanya kita harus punya iman yang cukup kuat. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati. Dengan demikian, yang kita percaya kita akan memperoleh kekekalan daripada surgawi. Seperti tadi para perempuan itu, mereka juga awalnya tidak percaya. Tahu-tahu, wah ternyata Yesus sudah bangkit dari kubur. Yang kedua adalah seperti perempuan tadi yang mau memberitakan mengenai kebangkitan Yesus, kita juga harus mau menjadi saksi sukacita atas kebangkitan Yesus Kristus. Kita harus memberitakan Injil atau sukacita itu kepada orang-orang. Memberitakan Injil tidak harus dengan cara kita mengasih tahu, oh Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, oh Yesus itu harus kita percaya. Nggak harus seperti itu. Memberitakan Injil seperti yang sudah Abang pernah jelaskan, memberitakan Injil dengan cara kita memberitakan contoh, memberikan teladan bagi orang-orang atau di lingkungan kita. Ketika kita menjadi teladan, kita menjadi surat-surat Kristus, menjadi golongan-golongan kitab yang terbuka bagi orang lain. Sehingga orang bisa melihat, oh ternyata menjadi murid Kristus itu sifatnya bagus ya. Oh ternyata menjadi pengikut Yesus itu ternyata orang-orangnya baik-baik ya. Nah seperti itulah kita memberitakan Injil. Dengan demikian orang percaya bahwa hanya orang-orang Kristen ini adalah orang yang baik, karena berarti Tuhannya pun adalah Tuhan yang baik. Makanya kita harus memberitakan Injil dengan cara perbuatan kita. Ketiga adalah kita tadi sudah mau mendengarkan firman-firman Tuhan. Ketika Yesus dengan murid-muridnya memang mendengarkan, tapi asal lewat salah satunya memang ada yang tidak diimani. Nah, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena dengan kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu membuat kita menjadi percaya. Dan ketika kita menjadi percaya, kita akan mantap dalam melakukan tindakan perbuatan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti murid-murid Yesus, ketika Yesus mati, mereka malah kebingungan. Seandainya mereka percaya akan apa yang difirmankan Yesus, mereka sebenarnya tidak akan kebingungan. Mereka akan tetap teguh dan maka mereka pastinya tidak akan menjadi kebingungan seperti pada kisah kebangkitan ini. Dan yang keempat, kita harus selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, melalui ucapan syukur dan doa. Itulah adik-adik makna Paskah hari ini. Kita harus memaknai bahwa Tuhan sudah bangkit dan ia pun sudah mengalahkan maut. Kita harus seperti Yesus yang bisa bangkit dari kematian, demikian kita juga nantinya ketika kita mati, suatu saat kita akan dibangkitkan kembali dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah bukti bahwasanya kita pasti akan
mendapatkan keselamatan. Tapi ingat, syaratnya adalah kita harus tetap percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, dalam Paskah kita selalu ingat bahwa ada simbol berupa telur dalam Paskah. Ya, telur itu merupakan simbol daripada kehidupan yang baru. Seperti kehidupan yang baru, awal dari suatu kehidupan yang baru. Nah, dengan demikian harapannya adalah ketika kita masuki Paskah, kita memiliki kehidupan yang baru, roh yang baru, kita lahir kembali menjadi orang yang baru. Melalui Paskah ini kita kembali disegarkan, kita kembali dilahirkan kembali menjadi orang-orang dengan sifat yang lebih baik, sifat yang mau mengikuti teladan Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kiranya setiap firman Tuhan kita dengarkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang datang kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan Kau telah bangkit. Berkatilah Tuhan Allah Bapa agar kami bisa menjadi duta Injil di tengah-tengah lingkungan kami melalui perbuatan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dan kekuatan bagi kami sehingga kami menjadi Injil di tengah-tengah lingkungan kami. Pujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, berdoa ucap syukur. Amin.